Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Kala Merah ditantang sepasang ruyung emas yang terkenal di daerah Banyuwangi. Siapakah yang akan memenangkan pertarungan ini? Yuk langsung saja cari tahu di video berikut ini. Tubuh mereka tak kelihatan bergerak, tapi tahu-tahu dua sabetan ruyung yang memancarkan sinar kuning emas telah menyambar ke muka hidung Kala Merah. Gadis muka tengkorak ini sampai tersurut 5 langkah ke belakang. Tapi sepasang ruyung emas di tangan Situara dan Tenggil Tantra berkelebat pula memburunya. Dalam waktu yang singkat, 2 jurus telah dilancarkan oleh tokoh-tokoh silat Jawa Timur itu. Permainan silat serta jurus-jurus serangan ruyung mereka merupakan ilmu yang aneh dan banyak sekali pecahan-pecahannya. Angin menderu dan tubuh ketiga orang yang bertempur itu hanya merupakan bayang-bayang saja. Jika saja Kala Merah mempunyai kesempatan untuk mempergunakan tangan kanannya mengeluarkan ilmu Kala Hijau yang sangat diandalkan, maka dalam satu jurus kedua jago silat itu mungkin sudah kojor. Tapi setiap dia mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi, maka setiap kali itu pula salah satu dari ruyung menyambar ke arah tangannya, sehingga sebelum maksudnya kesampaian, dia terpaksa tarik pulang kembali serangannya. Jurus ketiga dan keempat Kala Merah dibikin sangat repot. Masuki jurus yang kelima, tiba-tiba terdengarlah suitannya, tubuhnya lenyap. 2 jurus dia bergerak cepat mengirimkan serangan-serangan kilat, namun hasilnya sia-sia belaka saja. Manusia keprat, maki Kala Merah dalam hati. Sekali lagi dia memekik, tubuhnya lenyap lagi, dan tahu-tahu sudah keluar 5 tombak dari kalangan pertempuran. Situara dan Tenggil Tantra memburu, tapi kali ini jarak mereka dengan sasaran terlalu jauh, sehingga Kala Merah yang sengaja mencari kesempatan ini mempunyai peluang untuk melancarkan serangan Kala Hijau. Tenggil Tantra yang berada agak ke muka membabat dengan ruyung emasnya ketika melihat selarik sinar hijau menyambar ke arahnya. Seekor dari 3 Kala Hijau yang menyerangnya hancur lebur dihantam ruyung emas. Kala Hijau yang kedua berhasil dielakkannya. Tapi menghadapi Kala yang ketiga, tokoh silat ini menjadi gugup. Tenggil Tantra menjerit, "Ah!" Ruyung emasnya terlepas dan kedua tangannya menutupi mukanya yang bermandikan darah akibat tancapan Kala Hijau pada kening antara kedua matanya. Begitu racun binatang maut itu masuk ke dalam darahnya, maka tergelimpanglah dia. Nyawanya putus pada detik tubuhnya mencium tanah. "Kakak Kala Merah, awas!" terdengar seruan Kala Hitam. Sret! Lengan pakaian Kala Merah robek tersambar ruyung emas Situara yang saat itu menjadi kalap beringas melihat kematian saudara kandungnya. Satu jurus dia menggempur hebat Kala Merah. Tapi pada ujung jurus itu nasibnya tiada beda dengan Tenggil Tantra. 2 Kala Hijau menancap di mukanya, 1 di tenggorokan. Maka tamatlah riwayat sepasang ruyung emas dari Banyuwangi. Tokoh-tokoh silat golongan hitam yang menyadari bahwa ilmu kesaktian mereka masih berada di bawah kedua tokoh silat itu
menjadi ngeri dan gelisah di kursi masing-masing. Tiba-tiba, dua di antaranya melompat dan melarikan diri. "Kurang ajar, berani kabur ya," bentak Kala Merah. Tangan kanannya bergerak. Sinar hijau melesat, maka tergelimpanglah kedua tokoh golongan hitam itu. "Siapa lagi yang mau coba-coba ambil angka 1000? Silakan," bentak Kala Hitam. "Perempuan-perempuan iblis, dosa kalian tidak berampun. Hadapi golok panjangku." Mendadak terdengar satu bentakan. Suara bentakan itu belum lagi habis, tahu-tahu telah berkilat sinar biru melanda Kala Merah. "Edan betul, siapa lagi ini yang mau minta mampus?" hardik Kala Merah. Dipukulkan tangan kirinya ke depan, serangkum angin deras menyambar penyerangnya, membuat yang menyerang itu tergontai-gontai seketika dan agak lamban gencaran goloknya. Namun, dengan rubah ilmu goloknya dengan jurus-jurus aneh, maka kembali si penyerang yang masih tak kelihatan jelas tampangnya karena cepat sekali gerakannya itu dapat mendesak Kala Merah ke ujung panggung. "Setan betul," maki Kala Merah. Kedua tangannya terkembang ke muka, jari-jari menekuk membentuk cengkraman. "Cengkraman Kala Hijau," seru si penyerang lalu menabas dengan golok panjangnya. Kala Merah tertawa meringkik. "Ah!" Terdengarlah erangan si penyerang. Ketika dia melompat keluar dari kalangan pertempuran, maka baru bisa dikenali siapa dia adanya. Manusia ini adalah tokoh silat dari utara yang berjuluk si Golok Sakti. Mukanya kelihatan bergurat-gurat dan berlelehan darah akibat cakaran Kala Hijau yang dilancarkan oleh Kala Merah. Sakitnya bukan main. Seluruh mukanya sampai ke leher seperti dibakar. "Sebaiknya kau segera bunuh diri saja, Golok Sakti," ejek Kala Merah. Si Golok Sakti tidak menjawab. Mukanya kelihatan komat kamit. Tiba-tiba dia berseru nyaring, "Lihat Golok!" Dan semua orang, termasuk 3 gadis muka tengkorak saudara seperguruan Kala Merah, menjadi keheranan melihat Kala Merah mencak-mencak sendirian, memukul dan mencakar kian kemari, sedang si Golok Sakti tetap berdiri di tempatnya tanpa bergerak dan mulutnya terus juga komat kamit. Di samping lihai dalam ilmu silat, maka si Golok Sakti juga mendalami ilmu sihir. Dengan ilmu sihirnya itu, dia telah menipu pandangan mata Kala Merah. Kala Merah seakan-akan melihat bahwa lawannya tengah menyerangnya, lalu bergerak cepat kian kemari memukul dan mengelak. Melihat hal ini, saudara seperguruannya yaitu Kala Hitam cepat berseru, "Kakak Kala Merah, awas jangan tertipu. Bang, itu mempergunakan ilmu sihir." Mendengar ini, Kala Merah beringas setengah mati. Dihentikannya gerakannya. Tiba-tiba si Golok Sakti menerjang ke muka. Golok panjang menyambar, angin deras melesat dari telapak tangan kiri. Kala Biru kini yang berteriak memberi peringatan. Pada saat itu sudah terlalu singkat bagi Kala Merah untuk mengelak. Tanpa pikir panjang, Kala Biru naikkan tangan kanan dan memukul ke depan. "Curang!" teriak si Golok Sakti. Goloknya diputar laksana titiran, tapi 2 ekor Kala Hijau telah melesat melewati putaran golok dan menghantam mukanya. Si Golok Sakti terhuyung-huyung lalu roboh ke tanah tanpa nyawa. "Hahaha, siapa lagi yang ingin Cepatlah, majukan diri," seru Kala Merah. Dia melangkah ke muka. Dengan geram, ditendangnya tubuh si Golok Sakti hingga mental ke atas panggung, terhampar di antara mayat-mayat anggota partai Telaga Wangi. Mendadak, terdengar suara tarikan nafas aneh. "Kejahatan kalian sudah punya, dosa sebesar gunung kalian sudah pikul, tapi rupanya juga kalian memiliki kecurangan. Manusia-manusia Dajjal, sudah tiba saatnya kalian harus mampu." Suara itu adalah suara manusia yang tidak kelihatan tadi.
Tapi kali ini rupanya dia tidak menyembunyikan diri lebih lama, karena begitu ucapannya berakhir, maka yang punya diri sudah melompat ke hadapan kamera dan gadis-gadis muka tengkorak lainnya. Melihat siapa adanya manusia ini yang bukan lain si tua renta berjuluk 10 jari malaikat. Kemunculan 10 jari malaikat membuat keempat gadis kala terperangah. Siapakah di antara mereka yang berani menghadapi kakek sakti itu? Temukan jawabannya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.